Baiklah, perkenalkan nama saya Ricardson, NIM 19 12 11 643 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C Stikes Mircu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang anatomi sistem pernapasan pada manusia. Baik, yang pertama itu sistem pernapasan. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh disebut inspirasi, sedangkan proses pengambilan karbon dioksida disebut ekspirasi. Sistem pernapasan adalah sebuah sistem organ yang berperan dalam respirasi baik, respirasi fisiologi, maupun respirasi seluler. Respirasi fisiologi merujuk pada pertukaran gas antara paru-paru dengan pembuluh darah, sedangkan respirasi fisiologis terjadi secara makro. Sedangkan respirasi seluler merujuk pada gangguan oksigen dalam produksi energi melalui katabolisme glukosa. Respirasi seluler terjadi secara mikro, di dalam tiap sel dan di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua itu mekanisme pernapasan. Berdasarkan terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Mekanisme pernapasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama itu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan antar tulang. Mekanisme dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama itu fase inspirasi. Fase ini diawali dengan kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Baiklah, teman-teman dapat melihat inilah gambar perbedaan antara pernapasan manusia dalam saat melakukan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama itu fase inspirasi. Fase ini berupa berelaksasinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Kemudian teman-teman dapat melihat inilah gambar perbedaan mekanisme pernapasan perut manusia saat melakukan ekspirasi dan inspirasi. Kemudian yang ketiga itu anatomi sistem pernapasan manusia. Anatomi sistem pernapasan manusia terdiri atas beberapa organ. Masing-masing tersebut memiliki tugas berbeda, namun terkoordinasi untuk mendukung proses pernapasan dan respirasi tubuh. Organ tubuh yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia terdiri dari di sini ada gambar, teman-teman dapat melihat pernapasannya pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian ke faring, laring, kemudian di sini ada trakea, kemudian bronkus, bronchiolus, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, pleura dan diafragma. Kemudian yang pertama itu hidung. Rongga hidung termasuk alat pernapasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernapasan paling awal. Udara keluar masuk melalui hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir
Dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, meningkatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Dan juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Kemudian yang kedua itu faring, tekak, tenggorokan atau esofagus. Yaitu masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Pada waktu menelan makan, epiglottis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju tenggorokan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makan dan minum yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Kemudian yang ketiga itu batang tenggorokan atau trakea, yaitu tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm dan terletak sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam, rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Di paru-paru, trakea bercabang dua membentuk bronkus. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan berikut. Yang pertama itu lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat. Kemudian lapisan yang kedua yaitu atau lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Kemudian lapisan terakhir atau lapisan dalam yaitu terdiri atas jaringan epitelium bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Kemudian yang keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring, yaitu merupakan suatu saluran yang banyak dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berbeda di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglottis. Epiglottis terletak di bagian ujung pangkal laring. Bagian dalamnya digerakkan oleh otot untuk menutup serta membuka glotis. Glotis adalah lubang mirip cela yang menghubungkan faring dan trakea. Kemudian yang kelima, cabang tenggorokan atau bronkus. Itu merupakan cabang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Kemudian bronchiolus, yaitu merupakan cabang dari bronkus. Bronchiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Bronchiolus tidak mempunyai tulang rawan tetapi rongganya bersilia. Setiap bronchiolus bermuara ke alveolus. Ciri khas bronchiolus adalah tidak adanya tulang rawan dan kelenjar pada mukosanya. Pada bagian awal dari cabang bronchiolus hanya memiliki sebaran sel globet dan epitel. Fungsi bronchiolus adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Kemudian yang ketujuh itu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan tulang rusuk, dan bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis atau disebut dengan selaput pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu alveolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipi, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen
dari udara dalam rongga alveolus. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Jadi kesimpulannya yaitu, pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh manusia itu disebut dengan inspirasi. Sedangkan dengan proses pengambilan karbon dioksida pada manusia disebut ekspirasi. Dan sistem pernapasan adalah sebuah sistem organ yang berperan dalam respirasi, baik respirasi fisiologi maupun respirasi seluler. Baiklah, sekian presentasi PPT dari saya, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan terima kasih.